Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Kecok Sakti. Dan di sini kita akan melanjutkan materi kita tentang seri PHP dasar untuk pemula. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang bagaimana cara penggunaan array pada PHP. Pada materi kali ini, kita akan membahas materi yang cukup penting untuk kita pelajari. Materi kita kali ini yaitu membahas tentang struktur pengendali pada pemrograman PHP. Struktur pengendali ini merupakan materi yang cukup penting untuk kita bahas. Pada materi ini, kita akan membahas tentang looping dan condition. Sebelum kita masuk tentang pembahasan secara detail dari struktur pengendali ini, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu struktur pengendali. Dalam bahasa Inggris atau bahasa kerennya, struktur pengendali itu disebut juga dengan control flow. Control flow ini kita gunakan untuk mengatur alur pembacaan program kita. Pada umumnya, proses pembacaan baris program itu dimulai dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Tetapi dengan control flow ini, kita dapat mengubah atau mengatur cara pembacaan baris program kita. Pada materi kita kali ini, kita akan membahas tentang konsep looping dan condition. Pada materi looping, kita akan membahas tentang 4 fungsi looping, yaitu for, while, do while, dan for each. Dan pada materi condition, kita akan membahas tentang if else, dan switch case. Oke, kita mulai aja langsung materi kita yang pertama, yaitu looping. Sebelumnya saya ingin bertanya ke teman-teman, tahu nggak looping itu apa? Looping itu merupakan fungsi yang digunakan untuk melakukan perulangan blok program. Contoh sederhananya seperti ini. Jika teman-teman ingin menampilkan kata hello world sebanyak 10 kali. Jika teman-teman tidak menggunakan looping, maka kita harus menulis baris program tersebut sebanyak 10 kali. Berbeda jika kita menggunakan fungsi looping, kita hanya perlu menuliskan satu baris program saja, dan di sini kita akan melakukan perulangan sebanyak batas akhir yang kita inginkan. Oke teman-teman, supaya tidak bingung, kita masuk aja ke materi kita. Oh ya, sebelum kita mulai materi ini, di sini saya minta teman-teman untuk membuka folder sum kita sebelumnya, dan kita buat folder baru. Jadi pertama-tama kita buka dulu folder sum kita. Lalu kita pilih folder htdocs. Folder htdocs ini folder untuk kita meletakkan semua project kita nantinya. Jika teman-teman mengikuti dari video-video sebelumnya, di sini seharusnya sudah ada folder kita, yaitu website PHP dasar. Dan sekarang kita buat folder baru itu di dalam folder ini nih. Dan kita buat namanya control flow. Nantinya seluruh praktikum kita akan kita masukkan ke dalam folder ini. Selanjutnya jangan lupa juga kita akses web service kita. Jadi coba teman-teman buka aplikasi SUM Control Panel. Dan kita aktifkan modul Apache. Caranya cuman klik tombol start, lalu kita tunggu sampai modul tersebut berwarna hijau seperti ini. Kalau sudah, kita buka text editor kita. Dan kebetulan di sini saya menggunakan Sublime Text. Kita buka aja dulu. Selanjutnya kita panggil folder yang kita buat tadi ke dalam text editor kita ini dengan cara drag folder ini ke dalam text editor kita. Jika sudah berhasil, maka akan muncul folder kita tadi pada bagian kiri text editor ini. Dan sekarang kita coba buat file baru dengan nama looping.php. Kalau sudah, sekarang kita coba akses file yang kita buat tadi, dan kita akses menggunakan browser kita. Sekarang kita buka dulu browser kita. Lalu pada kolom pencarian kita ketik localhost / nama folder utama kita tadi / nama folder yang baru kita buat tadi. Contohnya seperti ini, localhost / website PHP dasar / control flow / looping.php. Dan coba kita enter. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Muncul ini kita tidak memiliki file apa-apa, makanya hanya seperti ini. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Selanjutnya kita buka kembali text editor kita. Dan sekarang kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu looping. Di sini kita buat dulu tag PHP dengan cara buka kurung, tanda tanya, PHP, spasi, tanda tanya, tutup kurung. Nantinya seluruh kode kita akan kita masukkan ke dalam tag PHP ini. Dan di sini kita tambah komen dulu. Materi kita kali ini yaitu tentang perulangan atau looping.
Jadi seperti yang saya bilang tadi, looping ini terdapat 4 materi. Dan sekarang kita akan membahas terlebih dahulu yaitu tentang looping for. Looping for merupakan sintak looping yang cukup sederhana dalam penggunaannya, di mana sintak for ini memiliki nilai awal dan nilai akhir atau batas akhir dari looping yang kita inginkan. Format dari penggunaan fungsi for ini yaitu, yang pertama, inisialisasi nilai awal. Yang kedua, pengkondisian. Yang ketiga, increment atau decrement. Contoh pembuatannya seperti ini. For, dalam kurung, lalu kita inisialisasikan nilai awal kita. Dan nilai awal ini biasanya berupa indeks ke 0 atau ke 1. Sebelumnya kita buat dulu variabel i dengan cara $i. Dan kita atur nilai awalnya. Di sini contohnya saya mengatur 0. Di sini langsung saja tambah titik koma dan masuk ke pengkondisian. Pengkondisian ini berupa banyaknya nilai yang kita ingin looping, atau ini kita sebut juga batas akhir. Contohnya seperti ini, $i kecil dari 10. Dan di sini maksudnya kita akan melakukan perulangan sebanyak 10 kali dan dimulai dari indeks ke i. Indeks ke i-nya tadi 0 ya teman-teman. Dan terakhir kita tambah titik koma dan kita masukkan increment atau decrement. Increment atau decrement ini berupa penambahan dari nilai i. Jika looping pertama sudah selesai, maka nilai i akan bertambah. Contohnya kita tambahkan $i++. Ini tujuan seperti yang saya bilang, nilai i akan bertambah selama perulangan. Jadi cara pembacaan coding program for ini seperti ini ya teman-teman. Di sini kita mengatur nilai i sama dengan 0. Dan batas akhirnya itu adalah nilai i kecil dari 10. Dicek dulu, i kita 0, dicek apakah i 0 ini kecil dari 10. Jika iya, maka nilai i akan bertambah dengan fungsi increment yaitu $i++. Dan ini akan selalu berulang sampai nilai i tadi sama dengan 10. Jika sudah sama dengan 10, maka looping akan berhenti. Dan pada sintak akhir dari for ini kita tambahkan kurung kurawal. Tujuannya untuk menandai bagian mana yang akan kita lakukan perulangan atau looping. Misalnya di sini kita coba untuk menampilkan kata hello world. Jadi kita tambahkan echo hello world. Dan coba kita jalankan. Sekarang kita buka browser kita dan kita refresh. Nah, di sini akan muncul kata hello world sebanyak 10 kali. For ini merupakan sintak looping yang agak mudah. Kita hanya perlu menentukan nilai awal dan nilai akhir dari item yang ingin kita looping. Oke, selanjutnya kita masuk ke konsep yang kedua, yaitu sintak while. Pertama-tama kita komen dulu sintak for sehingga tidak terbaca lagi. Masih ingat kan cara memberikan komentar pada baris program? Kalau teman-teman menggunakan text editor Sublime Text, di sini ada cara mudah untuk melakukan sintak komennya. Di sini caranya cuman teman-teman select dulu baris program yang ingin dikomentar, lalu gunakan kombinasi Ctrl/. Otomatis akan terkomen baris program yang kita select tadi. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan sintak while. Sintak while ini sama seperti sintak looping for tadi. Di sini cara penggunaan loopingnya sama persis seperti for. Kita menggunakan 3 elemen lagi, yaitu inisialisasi atau inisialisasi nilai awal, ekspresi atau kondisi, ketiga increment atau decrement. Perbedaan di sini hanya peletakan dari elemen-elemen ini saja. Jadi format penulisannya seperti ini. While buka kurung. Isi dari buka kurung ini yaitu kondisi atau ekspresi yang kita inginkan. Lalu tutup kurung. Lalu kurung kurawal kita tambahkan untuk memasukkan blok program yang kita ingin looping. Jadi konsep looping ini, selama hasil ekspresi atau kondisi ini bernilai true, maka sistem akan melakukan perulangan. Contohnya seperti ini. While buka kurung $i kecil dari 5. Tutup kurung, buka kurung kurawal, lalu masukkan kata hello world lagi. Echo hello world. Baru tutup kurung kurawal. Seperti yang saya bilang sebelumnya, sintak while ini memiliki 3 elemen, sedangkan di sini masih menggunakan 1 elemen saja. Jadi sebelum kita melakukan looping, di sini kita deklarasikan dulu nilai variabel i kita tadi dan letakkan di luar sintak while ini. Di sini saya contohkan nilai i-nya 0. Setelah itu kita tambahkan komponen increment atau decrement dan peletakannya itu di mana teman-teman? Peletakan ini kita masukkan di bagian blok program while ini, yaitu di bawah komponen yang ingin kita looping. Jadi contohnya seperti ini, $i++. Dan sekarang kita coba jalankan ulang. Oke, di sini akan tampak hasil dari perulangan sintak while tadi.
Dan di sini penggunaannya hampir sama dengan penggunaan looping for. Jadi apa yang dapat dilakukan oleh looping for tadi juga bisa dilakukan atau kita gunakan menggunakan looping while. Intinya cuma pada bagian ekspresi atau kondisi. Selama nilainya benar atau true, maka sistem akan melakukan looping. Dan penggunaan looping while ini kita harus ekstra hati-hati. Jika teman-teman lupa memberikan increment atau decrement atau salah penggunaan ekspresi tadi, maka sistem akan melakukan perulangan tanpa henti atau perulangan forever. Di sini saya contohkan jika menghapus elemen increment tadi dan coba kita jalankan ulang. Di sini looping kita tidak berhenti-berhenti dan membuat browser kita jadi hang. Dan inilah contoh dari looping forever. Dan coba kita kembali lagi ke sintak program kita. Di sini saya ingin mengajarkan teman-teman untuk membaca sintak ini. Di sini kita memiliki nilai i-nya 0. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sintak looping while. Di looping ini nilai i akan diperiksa terlebih dahulu pada bagian ini. Jika nilai i ini kecil dari 5, maka akan melakukan perulangan atau cetak kata hello world. Dan sekarang nilai i kecil dari 5 kan? Jika iya, maka mencetak komponen hello world. Dan nilai i ini akan ditambah menggunakan sintak increment tadi, i++. Dan sekarang nilai i kita menjadi 1. Lalu masuk lagi ke looping while tadi. Dibandingkan, apakah nilai i yang 1 sekarang kecil dari 5? Jika iya, maka lakukan perulangan atau cetak nilai hello world dan tambah nilai i. Begitu seterusnya sampai nilai i itu sama dengan 5. Barulah berhenti looping tersebut. Oke, gimana teman-teman? Sampai sini paham ya? Jadi sebelum kita lanjut, jika teman-teman memiliki pertanyaan dapat tulis di kolom komentar video ini ya. Oke, sekarang kita lanjut aja materi kita selanjutnya, yaitu tentang looping do while. Di sini kita komen dulu sintak looping while kita tadi, dan sekarang kita akan membahas tentang sintak do while. Pada dasarnya, looping do while ini sama seperti looping while yang kita gunakan tadi. Di sini perbedaannya terletak pada sebelum kita melakukan looping, ada sintak do. Jadi bentuk sintak do while ini seperti ini. Do kurung kelawal, baru kita masukkan blok program yang ingin kita looping, baru di akhir kita tambahkan while, buka kurung, dan masukkan ekspresi yang kita inginkan, baru tutup kurung. Jadi seluruh sintak program yang ingin kita looping kita masukkan ke blok do tadi. Perbedaan antara sintak do while dengan while tadi, kalau kita menggunakan sintak do while, sintak looping itu akan dijalankan terlebih dahulu sebanyak sekali, barulah dicek kondisi dari while-nya. Berbeda dengan while tadi itu kita langsung melakukan pengecekan terhadap nilai yang kita ingin lakukan looping atau kondisi yang akan kita looping. Barulah dia melakukan perulangan. Oke, di sini saya contohkan cara penggunaan sintak do while. Konsepnya masih sama seperti while tadi. Di sini kita deklarasikan atau inisialisasikan nilai awal looping. $i sama dengan 0. Barulah kita buat sintak do while. Do buka kurung kurawal, masukkan sintak program atau yang sintak yang ingin kita looping. Contohnya echo hello world. Lalu masukkan increment kita pada blok do ini. $i++, baru tutup kurung kurawal dan kita tambahkan while, buka kurung, kondisi yang kita inginkan yaitu $i kecil dari 5. Dan coba kita jalankan. Oke, di sini akan nampak ya hasilnya sama seperti kita menggunakan sintak while tadi. Jadi perbedaannya dapat kita lihat di sini. Misalnya, nilai i ini kita ubah menjadi 6. Dan coba kita jalankan ulang. Dan di sini akan nampak sistem akan mengeluarkan nilai atau kata hello world sebanyak 1 kali. Kenapa kok bisa seperti ini? Sedangkan kondisi tidak terpenuhi. Oke, di sini kita coba baca sintak programnya. Tadi kita deklarasikan nilai i ini 6. Lalu kita masuk ke sintak do. Jadi sintak do ini akan dijalankan terlebih dahulu. Pada sintak ini terdapat sintak cetak hello world. Jadi sintak ini akan dijalankan terlebih dahulu, lalu barulah nilai i ini ditambah 1 dengan fungsi increment. Dan masuk kita ke sintak while dan diperiksa apakah kondisi i ini sekarang nilainya jadi 7 bukan? Terpenuhi? Ternyata tidak, makanya looping berhenti. Jadi itulah perbedaan dari sintak do while dengan sintak while. Jadi pada sintak do while ini, program akan mencetak satu nilai terlebih dahulu, barulah dicek kondisi dari nilai i kita.
Gimana teman-teman? Sampai sini paham ya? Oke teman-teman, mungkin sekian dulu materi kita tentang looping. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kita tentang kondisi atau bahasa kerennya percabangan. Oh ya teman-teman, di sini saya sengaja tidak membahas sintak looping for each. Nanti materi ini kita akan bahas pada materi tentang array association atau array asosiatif. Jadi di sini saya ingin jelaskan dulu secara singkat apa itu array asosiatif. Array asosiatif itu sama seperti array pada umumnya. Perbedaannya terletak pada penamaan indeks array-nya. Jadi pada materi sebelumnya kita membahas tentang array tetapi indeksnya itu berupa angka. Nanti pada array asosiatif ini indeksnya itu berupa nama. Jika teman-teman penasaran bagaimana materinya, jangan lupa tunggu updatean video kami selanjutnya tentang array asosiatif. Oke, selanjutnya kita akan bahas materi tentang kondisi. Dan sekarang saya minta teman-teman membuat file baru pada folder pertemuan ini. Caranya, klik kanan pada folder ini, lalu pilih new file dan buat nama file kita kondisi.php. Jadi kondisi atau percabangan merupakan sintak yang sering kita jumpai ketika kita membuat program. Sintak ini merupakan sintak yang kita gunakan untuk memberikan pernyataan pada suatu program. Jadi jika seandainya pernyataan itu bernilai true, maka akan menghasilkan nilai A. Dan jika pernyataan itu bernilai false, maka akan menghasilkan nilai B. Sekarang kita buka dulu tag PHP pada file ini. Lalu materi kita kali ini yaitu tentang kondisi atau percabangan. Pada materi ini kita akan membahas tentang if else, dan yang terakhir switch case. Oke, kita masuk ke materi kita pertama yaitu if. If merupakan sintak yang kita gunakan untuk memeriksa pernyataan yang kita buat. Jadi jika nilai if ini bernilai true, maka akan menampilkan nilai yang kita inginkan. Jika nilainya false, maka tidak akan melakukan apa-apa. Jadi sintak if ini hanya kita gunakan untuk menampilkan nilai yang bernilai true atau hanya memeriksa satu pernyataan saja. Oke, di sini kita coba aja langsung. Jadi untuk penulisan sintak if ini sederhana, yaitu if buka kurung, lalu kita masukkan kondisi yang kita inginkan, tutup kurung, dan kita tambahkan kurung kurawal, dan nantinya sintak program kita akan kita masukkan pada blok kurung kurawal ini. Contohnya seperti ini, misalnya kita ingin menampilkan keluaran lulus jika nilai X kita besar dari 60. Jadi cara pembuatannya seperti ini, if dalam kurung $X besar dari 60, tutup kurung, baru kita buka kurung kurawal, dan masukkan sintak program yang kita inginkan, yaitu echo lulus, baru tutup kurung kurawal lagi. Dan di sini jangan lupa juga kita inisialisasikan nilai X kita pada bagian atas if. X, contohnya kita masukkan nilai X ini 80. Dan kita coba jalankan. Di sini sistem akan menampilkan keluaran berupa lulus. Hal ini terjadi karena kondisi yang kita masukkan tadi bernilai true atau terpenuhi. Dan sekarang kita coba ubah nilai X tadi menjadi 50. Dan kita coba jalankan ulang. Di sini, sistem tidak akan menampilkan hasil keluaran apapun karena ekspresi tersebut tidak terpenuhi atau bernilai false. Jadi, bagaimana cara mengatasi solusi ini? Jika nilai di bawah 60, maka hasil keluarannya tidak lulus. Untuk mengatasi masalah ini, kita gunakan sintak if else. Sebelumnya kita beri komentar dulu untuk sintak if kita gunakan tadi. Dan sekarang kita masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu tentang if else. If else ini sama konsepnya seperti if, tetapi bedanya kita menambahkan sintak else untuk menangani masalah ketika nilai if atau kondisi if tidak terpenuhi atau bernilai false. Jadi formatnya seperti ini. If buka kurung, baru kita masukkan ekspresi yang kita inginkan, tutup kurung, buka kurung kurawal, kita masukkan nilai jika nilai itu bernilai true, baru tutup kurung, barulah terakhir kita tambahkan sintak else, baru buka kurung kurawal, dan masukkan nilai yang ingin kita keluarkan jika nilai ini bernilai false, dan tutup kurung kurawal lagi. Jadi penulisannya seperti ini teman-teman. Dan di sini kita coba aja langsung menggunakannya. Jika nilai X-nya itu kecil dari 60, maka keluarannya tidak lulus. Dan jika besar dari 60, maka keluarannya lulus. Jadi caranya seperti ini. If dalam kurung X
besar dari 60, Eko lulus. Else, Eko tidak lulus. Dan jangan lupa juga kita deklarasikan nilai X kita. Misalnya di sini saya atur nilai X-nya itu 80. Dan coba kita jalankan. Dan di sini hasil keluarannya berupa lulus. Dan sekarang kita coba ubah nilai X ini menjadi 50. Dan kita jalankan ulang. Maka hasil keluarannya akan tampil, yaitu tidak lulus. Dan itulah cara penanganan sintak if tadi jika kita ingin mengeluarkan nilai lain jika nilai if itu bernilai false. Jadi gimana teman-teman? Sampai sini paham ya? Oke teman-teman, sintak if else ini kita juga dapat gunakan secara bertingkat. Maksudnya, di dalam if else ini terdapat if else lagi. Misalnya gini, jika nilai X tadi besar dari 80, maka hasil keluarannya itu sangat baik. Jika X kecil dari 80 dan besar dari 60, maka mengeluarkan hasil baik. Dan jika nilai X itu kecil dari 60, maka mengeluarkan hasil tidak baik. Untuk mengatasi masalah ini, kita harus menggunakan sintak if else bertingkat. Jadi formatnya sama seperti if else pada umumnya, yaitu if dalam kurung ekspresi yang kita inginkan, baru buka kurung kurawal untuk memasukkan keluaran nilai pertama kita, barulah kita tambahkan nilai else if langsung, dan kita masukkan ekspresi kedua, dan kita buka kurung kurawal lagi dan keluaran kedua, tutup kurung kurawal, dan terakhir kita masukkan sintak else, barulah tutup kurung. Dan sekarang kita coba untuk menyelesaikan masalah yang kita buat tadi, yaitu jika nilainya besar dari 80, maka hasilnya sangat baik. Kecil dari 80 tapi besar dari 60, keluarannya baik. Kalau kecil dari 60, keluarannya kurang baik. Oke, di sini kita beri komen dulu sintak if else kita. Dan sekarang kita coba buat sintak if else bertingkat ini. Jadi caranya seperti ini. If dalam kurung X besar dari 80, tutup kurung, baru kita cetak Eko berhasil. Dan masuk ke kondisi kedua, else if buka kurung X kecil dari 80 dan X besar dari 60, tutup kurung, dan kita cetak Eko baik. Else Eko kurang baik, dan tutup kurung kerawal. Dan jangan lupa kita deklarasikan nilai X. Di sini saya contohkan jika nilai X-nya 90. Dan kita coba jalankan. Dan di sini akan mengeluarkan hasil berhasil. Dan sekarang kita coba ubah nilai X tadi menjadi 70 dan kita coba jalankan. Dan di sini akan mengeluarkan hasil keluaran baik. Dan sekarang kita ubah lagi nilai X kita menjadi 10 dan kita coba jalankan. Dan di sini hasil keluaran program kita yaitu kurang baik. Jadi seperti itulah cara penggunaan if else. Biasanya penggunaan if else bertingkat ini jika kita memiliki kondisi atau pernyataan yang banyak. Contohnya seperti menampilkan nilai atau nama hari jika nilai masukan kita itu berupa angka 1 sampai 7. Misal 1 Senin, 2 Selasa, seperti itu. Barulah kita menggunakan sintak if else bertingkat. Dan selanjutnya kita masuk ke materi kita terakhir, yaitu switch case. Sintaks switch case ini merupakan sintaks yang penggunaannya sama seperti sintak if else bertingkat tadi. Tetapi cara penggunaannya lebih mudah dan lebih simpel. Biasanya sintak switch case ini kita gunakan untuk memeriksa kondisi nilai yang memiliki banyak pilihan. Contoh penulisannya seperti ini. Switch buka kurung, baru kita panggil variabel kita, tutup kurung, baru buka kurung kurawal, case, baru value. Value ini maksudnya adalah kondisi yang kita inginkan. Baru titik 2, dan kita masukkan keluaran yang kita inginkan pada baris ini. Baru terakhir kita tambahkan sintak break, maksudnya selesai. Baru terakhir kita tambahkan sintak default titik 2. Kita masukkan keluaran yang kita inginkan. Baru break, baru tutup kurung kurawal untuk switch-nya. Default ini atau sintak default ini sama halnya seperti sintak else pada if else tadi. Di sini nampaknya saja agak banyak, tetapi jika kita gunakan ini begitu simpel. Mungkin kita langsung saja mulai cara codingnya.
Di sini seperti yang saya bilang sebelumnya, kita ingin menampilkan nilai hari atau nama-nama hari. Jika nilainya itu 1, maka keluarannya Senin. Jika 2, maka keluarannya Selasa sampai seterusnya. Maka, jika kita menggunakan sintak if else bertingkat tadi, kita harus melakukan pemeriksaan setiap kondisi dari nilai X tadi sebanyak hari tersebut. Berbeda jika kita menggunakan switch case, penggunaannya akan lebih simpel. Kita tidak perlu menuliskan kondisi itu terlalu banyak. Dan kita buat aja langsung. Di sini kita coba komentar dulu sintak if else bertingkat kita tadi. Dan sekarang kita coba selesaikan kasus yang kita buat tadi. Caranya seperti ini. Switch, buka kurung, kita panggil variabel yang ingin kita lakukan perbandingan, yaitu kita contohkan variabel X, tutup kurung, baru buka kurung kurawal, dan kita masukkan kondisi yang kita inginkan pada bagian ini, yaitu kondisinya di bagian case. Case 1 kita panggil echo Senin, baru kita break. Break ini kalau dalam if else bertingkatnya sama seperti tutup kurung kurawal. Dan sekarang biar lebih cepat kita copy aja sebanyak 7 kali. Oke. Dan yang terakhir kita ubah nilainya menjadi default. Dan sekarang kita ubah nilai case-nya menjadi 2, echo-nya Selasa. Case 3, echo-nya Rabu. Case 4, echo-nya Kamis. Case 5, echo-nya Jumat. Case 6, echo-nya Sabtu. Dan default kita buat echo-nya Minggu. Dan jangan lupa kita deklarasikan nilai X kita. Contohnya di sini 5 saya atur. Jadi jika kita menggunakan switch case ini, kita tidak perlu harus menuliskan setiap kondisi yang kita butuhkan. Kondisi tadi ini berupa nilai case ini, yaitu seperti angka 1, 2, dan seterusnya. Dan coba kita lihat hasilnya. Maka di sini akan mengeluarkan hasil hari Jumat. Hasil keluaran ini berupa Jumat karena case yang nilainya 5 adalah hari Jumat. Dan coba kita ubah nilai X ini menjadi 10. Dan coba kita jalankan. Maka hasilnya Minggu ya teman-teman. Hasil Minggu ini muncul karena kita sudah mengatur nilai defaultnya Minggu. Jadi maksudnya jika X itu tidak terpenuhi, maka keluarannya itu berupa hari Minggu gitu teman-teman. Jadi ini fungsinya sama seperti else pada sintak if else tadi. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu materi kita kali ini. Pada materi kita selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara mengimplementasikan sintak PHP yang kita pelajari tadi ke dalam sintak HTML atau website kita. Karena materi kita sekarang udah hampir mengarah ke penggunaan database dan itu berkaitan dengan pembuatan website. Jadi jika teman-teman tertarik untuk belajar pemrograman web menggunakan PHP, jangan lupa dukung selalu video kami dengan cara klik tombol subscribe, share, dan like video ini sehingga teman-teman tidak ketinggalan untuk updatean video kami selanjutnya. Dan tunggu juga updatean video kami selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih.